Halo semuanya, selamat datang di Lindblom dan Trinkets lagi. Hari ini saya hendak mengintroduksi sama sekalian memberi tips untuk paint by number. Paint by number ini memang salah satu hobi terbaru setelah diamond painting. Sebenarnya nggak baru-baru amat, udah mungkin 1 tahunan gitu ya. Nah, bagi yang udah pernah bikin diamond painting tuh kan asik banget ya. Kita tinggal ngitung-ngitung, relaxing sekali kalau misalnya kita mengerjakan, dan mudah sekali dari anak kecil sampai orang besar pun bisa. Kalau paint by number ini lebih sedikit susah, tapi setelah mengerjakan itu puasnya itu lebih puas rasanya gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena mungkin salah satu alasannya karena mungkin saya itu nggak bisa painting ya. Jadi kalau misalnya ngelihat painting gitu dan udah mulai ada yang terbentuk, rasanya itu bahagia sekali. Dan untuk orang yang kalau misalnya nggak kreatif, ini nggak usah khawatir karena semuanya benar-benar sudah di outlinein. Kita tinggal cuman ngikutin warna-warnanya. Nah, oke, kita mulai dulu dengan ini paketnya. Jadi kalau misalnya kita pesen paint by number ini, kita akan dapat paket seperti ini. Nah, apa yang ada di dalamnya? Kita langsung buka juga. Di dalamnya itu ada kanvas. Ini ya. Jadi ada kanvas seperti ini. Dan kalau misalnya kita buka, dalamnya itu tuh sudah langsung ada gambar-gambarnya di dalam ini sesuai dengan yang dipesan. Nah, seperti ini tuh ada nomor-nomornya segala. Dan selain kanvas ini, kita juga akan dapat gambarnya, gambar hasil jadinya. Dan kemudian ini satu set tools. Jadi ada satu set satu set cat dengan warna-warnanya di sini. Jadi kita ngikutin aja di sini. Jadi bukannya perlu seperti diamond painting itu kan di pinggirnya kan ada legendnya gitu kan. Kalau yang ini enggak, kita ngelihat nomor 22, kita lihat di sini 22, udah kita langsung kerjakan aja. Dan kemudian kita juga dapat cat kuasnya dengan 3 ukuran yang berbeda. Udah gitu kita juga dapat ini nih. Nah, kita buka aja ya. Nah, kita juga dapat hook untuk menggantung painting ini begitu selesai. Nah, jadi ini tadi catnya dengan 3 ukuran berbeda dan hooknya di dalam sini. Ini. Jadi kalau misalnya udah selesai bisa kita gantung dengan hook ini. Nah, salah satu tips saya kalau misalnya udah mau mengerjakan, tips yang pertama kita kanvas ini kan datangnya begini nih, kotak. Nah, kalau misalnya kita lihat itu ada bekas nih, ada bekas lipatannya. Jadi sebelum kita mulai, lebih baik sebelum kita mulai cat semuanya, lebih baik kita balik dan kemudian kita setrika. Setrikanya itu di setting panas yang paling rendah ya, atau kalau mau biar aman di atasnya dikasihin kain dulu, baru terus disetrika pelan-pelan. Pelan-pelan aja sampai ini agak lurus. Nggak bakalan bisa lurus banget, tapi paling enggak bisa membantu. Jadi karena ini kan lumayan keras. Jadi kalau misalnya kita nggak setrika, nantinya itu sewaktu kita mengecat di sini, ini bakalan agak sedikit bumpy gitu. Jadi terutama kalau misalnya warnanya bermacam-macam, jadi bakalan nggak bisa halus banget gitu. Nah, memang setelah disetrika pun tidak akan bisa lurus seperti begini, tapi paling enggak lebih baik lah, lebih bagus gitu. Atau kalau misalnya memang belum bikin, mungkin bisa ditaruh di bawahnya benda yang berat. Tapi sebenarnya ini karena kanvas ini di setrika aja lebih enak sih. Kalau misalnya ditaruh benda yang berat lama-lama itu warnanya ini bakalan pudar kalau misalnya terlalu lama nggak dikerjakan. Coba nanti saya tunjukkan ya, saya punya yang sudah mulai pudar warnanya. Bentar. Nah, kemudian, itu tips pertama dari saya. Jadi disetrika agar lurus. Jadi nanti waktu kita ngerjakan terutama bagian-bagian sini itu akan lebih halus, lebih smooth dalam pengerjaannya. Nah, tips yang kedua, difoto. Jadi setelah terima begini, lebih baiknya kita foto atau kita fotokopi dulu gitu. Karena
eh, otomatis setelah kita mengerjakan, kan nomornya ini bakalan ketimpa dengan cat. Jadi nanti kalau misalnya kita mau ulang lagi warnanya, itu kadang-kadang kita bingung karena ada beberapa warna yang memang mirip banget. Jadi seperti ini dan ini gitu. Kan warnanya kan mirip banget. Jadi takutnya nanti kita tuh malah salah menggunakan warna kalau misalnya mau dicat ulang lagi. Jadi tips kedua, di foto. Mau difoto yang terang ya, jadi biar bisa ngelihat. Dan emang juga kadang-kadang kalau misalnya kita ngelihat ini, karena ini rendering dari komputer, jadi otomatis tuh ada yang warna yang gambarnya itu mungkin nomornya itu mungkin agak miring atau tersembunyi gitu. Dan kalau misalnya kita nggak sengaja ketimpa dengan catnya yang sebelahnya, bisa hilang nanti, terus kita bingung ini warnanya apa gitu. Jadi lebih baik sebelum itu difoto. Jadi nggak bakalan jadi nggak akan ini apa nggak akan lupa waktu kita perlu untuk refer balik. Kebetulan di beberapa paket paint by number ini memang dapat kertas instruksi dan kertas fotokopiannya ini, tapi kebanyakan itu nggak ada. Nah kalau misalnya pas kebetulan ada yang ada, itu lumayan sih. Bentuknya itu sama seperti ini, hanya di kertasnya. Jadi bisa kita pakai untuk reference. Nah itu tips kedua. Yang ketiga ini bukan bener-bener tips, tapi lebih ke kemauan sendiri. Yang mana sih kalau misalnya saya mulai, enaknya itu mulai dari mana gitu. Nah itu tuh terserah. Jadi ada yang suka mulai dari nomor satu udah gitu pergi ke nomor 2, nomor 3, nomor 4, itu boleh kayak gitu. Tapi ada juga yang saya nggak mau, saya cuma mau bikin sebelah sini, atau saya cuma mau bikin menaranya aja gitu. Itu juga boleh. Terus kalau misalnya saya bikinnya dari yang gelap pergi ke yang terang. Jadi saya mulainya dari yang gelap-gelap seperti ini, baru terus saya pergi yang terang. Ada juga yang dari terang pergi ke gelap. Jadi itu semua terserah. Ini bukan benar-benar tips, tapi ini salah satu cara untuk mulai. Nah, kebetulan di video tips ini sekalian ya kita coba kerjakan aja. Jadi saya kebetulan juga mengerjakan yang ini persis sama. Dan ini percobaan pertama saya untuk mengerjakan paint by number ini. Pertama kali yang saya kerjakan itu yang warna gelap. Nah seperti ini, warna gelap. Dan yang pertama kali saya kerjakan itu menaranya. Kalau dilihat ini ada dua warna, satu coklat, kelihatan nggak ya? Satu coklat, satu hitam yang kecil-kecil ini. Dan otomatis yang seperti ini nih. Nah, saya baru mengerjakan ini, saya udah mau nangis aja karena capek banget. Kan brush itu, ini ya, kuas ini kan otomatis kan ujungnya tuh nggak seperti pensil ya. Jadinya tuh kuasnya itu lari-lari gitu kayaknya. Jadi waktu saya mau nyoba masukin ke yang kecil-kecil begini, rasanya itu kok nggak bisa pas. Jadi mereka tuh rasanya tuh pada malah pergi ke samping-sampingnya gitu, dan jadi saya gemes banget. Jadi yang pertama kali saya kerjakan itu mungkin cuma segini aja dan saya udah nyerah dan maunya saya lipet lagi aja, udah gitu disimpan aja. Tapi terus saya coba lagi dan akhirnya yang ketiga, akhirnya saya selesai satu begini. Itu saya udah agak lumayan terbiasa dan merasa puas banget dengan ngerjain ini. Jadi maka itu terus saya jadi kerjakan lagi dan karena saya per warna jadinya terlihatnya seperti ini. Jadi ini sudah warna hitam, warna coklat, warna birunya 2, udah gitu ada warna merah. Nah, pertama kali yang harus kita siapkan sebelum kita mulai, tentu saja brushnya dan kanvasnya udah siap seperti ini. Oh iya, ini kanvas yang sudah saya setrika ya. Nah, seperti terlihat masih ada garisnya, tapi kan nggak sedalam yang kalau misalnya nggak disetrika. Dan di depannya pun juga jadi lurus karena saya ini terus terang sudah lama banget
dikerjakan sampai warnanya, ini yang saya bilang warnanya itu udah nggak hitam lagi seperti yang tadi, warnanya udah agak pudar, agak coklat. Kalau misalnya kita bandingkan dengan yang tadi, yang baru, bisa dilihat warnanya tuh kan, warnanya kan lebih terangan yang baru. Jadi yang ini udah coklat karena saya udah berbulan-bulan dan saya belum selesai, terus terang aja. Tapi ini relaxing kok, ini asik banget, cuman memang saya nggak sempat mengerjakan aja. Nah, jadi pertama kali yang harus disiapkan itu kanvasnya tentu saja, kemudian brush, kemudian mangkuk isi air untuk mencuci, dan tisu. Nah, untuk mulainya, jadi ada beberapa cara. Kemarin itu kebetulan saya lagi buat yang nomor 21, yang merah-merah ini. Dan yang nomor 21 itu catnya tuh kental. Jadi kentalnya itu seperti glob gitu, bulat-bulat gitu rasanya kalau misalnya dipegang ya. Jadi seperti karet. Dan kalau misalnya catnya seperti ini, untuk saya sendiri sih personally, saya teteskan air 1 atau 2. Kuasnya pun sebenarnya sudah basah, maka itu jangan ditetesin terlalu banyak, karena kalau misalnya ditetesin air terlalu banyak, itu catnya itu bakalan jadi tipis. Jadi kalau misalnya catnya tuh bakalan nggak, warnanya itu nggak terang seperti begini. Jadi seperti udah ditipiskan gitu. Jadi kita bisa lihat tembus. Nah, jadi lebih baik jangan banyak-banyak airnya. Mungkin kalau 1-2 tetes kalau mau itu bisa ditambahkan. Kalau nggak mau itu juga nggak apa-apa. Tapi terus terang beberapa cat ini memang bakalan jadi kental banget. Dan lebih mudah aplikasinya kalau misalnya dikasih air. Tapi tentu saja itu nggak semua cat, karena yang terakhir kali saya kerja dengan cat biru ini, ternyata yang cat biru ini konsistensinya bagus banget. Jadi konsistensinya dia tuh udah, nah dia tuh nggak menggumpal. Jadi dia tuh udah halus, dan malah kalau ditambahin air malah jadi terlalu tipis gitu. Nah, ini sekali itu tips ketiga, boleh dikonsider tips ketiga ya. Nah, sekarang saya mau coba dengan nomor 7. Jadi saya udah pakai nomor 18, 22, 23, 21 dan nomor 15 dan 17. Ini. Ups. Jadi 18 ini untuk hitam-hitam ini saya udah pakai, 21 di sini, 22 di salah satu sini, 23 juga di dalam sini. Yang kalau misalnya lihat ini ada coklatnya sebenarnya. Dan 17 dan 15 di sini. Kalau misalnya dilihat, nih kita zoom in sedikit. Nah, kalau misalnya dilihat ini birunya tuh ada 2, kan? Ada 2 gradasi warna. Dan ini nih ada coklatnya di sini. Nah, ini sekarang kita akan nyoba nomor 7. Ini sekalian menunjukkan caranya ya. Jadi pertama ini saya coba dulu dengan tanpa menoteskan air di dalam catnya. Saya lihat dulu kondisi catnya. Oh ya, oke. Jadi kita lihat nomor 7. Saya coba di pojok sini. Kayaknya kekecilan deh. Saya pakai kuas 1-nya. Nah, ini mungkin kalau yang pertama kali, seperti saya ini pertama kalinya waktu saya mengerjakan, saya takut-takut banget. Jadi saya pelan-pelan di ujung-ujungnya ini, tapi sebenarnya nggak perlu sampai begitunya, karena otomatis karena biarpun kita
karena nah ini toh pinggirnya itu nanti ada warna lain lagi, jadi nggak masalah sih kalau misalnya ada sedikit-sedikit yang tertimpa gitu, nggak masalah. Dan kalau misalnya ada yang kurang-kurang pun juga nggak masalah, nantinya bisa kita tambahkan lagi. Nah, kira-kira seperti begitu. Ini saya pernah sekali, saya nggak sengaja salah, jadi harusnya warnanya merah dan saya timpakan dengan warna hitam. Ini yang mana ya? Kelihatan nggak ya? Oh, ini. Nah, ini. Dan ternyata setelah saya sadar, untungnya baru sedikit bagian ini, saya kasih lagi dengan warna merah dan kan nggak terlalu kelihatan kan. Jadi nggak masalah, kita nggak perlu perfect sekali, nantinya itu akan menutupin juga dengan yang lain-lainnya. Jadi dan kalau misalnya kita nggak yakin, kita bisa tambahkan lagi tintanya di atasnya, catnya di atasnya tuh. Jadi waktu saya nonton YouTube untuk melihat bagaimana cara orang mengerjakan ini dan preparasi apa aja agar sukses ya, saya ada ngelihat ada satu pasang mereka tuh mengerjakan, yang satu tuh memang artis dan yang satunya lagi itu bukan. Jadi sama seperti saya gini, orang awam yang nggak bisa menggambar-gambar. Dan keduanya mengerjakan kanvas yang sama, paint by number. Dan akhirnya setelah diperhatikan, setelah selesai, ternyata kedua-duanya itu jadinya itu hampir sama. Karena memang ini di guide dengan nomor ya, jadi nggak bakalan beda jauh, nggak bakalan lari jauh dari gambar akhir yang ditunjukkan. Yang seperti ini. Nah, hanya kalau misalnya yang artis yang memang bisa gambar itu, yang biasa menggambar itu, dia memang lebih pengaplikasian warnanya dia tuh lebih bagus. Mungkin kayak ini ya, kalau misalnya kita nggak bisa gambar kan kita cuman ya udah kita cuman timpain aja dengan warna yang ditulis di sini. Tapi kalau misalnya dia itu bisa menggradasi, jadi dia bisa dileburkan, digradasiin, jadi pinggir-pinggirnya itu nggak mendadak berubah warna gitu. Jadi mungkin ini ya gitu bisa lebih dihaluskan oleh mereka gitu. Kalau yang biasa melukis. Nah, untuk saya yang memang nggak bisa melukis, apalagi nggak bisa menggambar, dan kalau misalnya disuruh gambarnya itu yang standar anak TK, yang burung, rumah, udah gitu pohon dan bunga. Ini buat saya ini bener-bener memuaskan sekali. Dari nggak bisa melukis sampai bisa buat seperti ini nih, menurut saya cakep banget gitu. Nah, jadi ini semua juga tergantung ya dengan preference-nya. Jadi kalau misalnya saya mengerjakan diamond painting dan ini, yang diamond painting memang gampang dan relaxing. Yang ini pun juga relaxing tapi lebih memuaskan menurut saya. Ya. Dan otomatis kalau misalnya gambar yang sama dibuat diamond painting dan dibuat ini, harusnya yang paint by number ini akan jadi lebih terlihat lebih bagus karena ini warna-warnanya ini. Kalau diamond painting kan tergantung dengan ukurannya. Kalau misalnya ukurannya kecil, otomatis dia nggak bisa warnanya, dia kan karena udah kotak-kotak gitu kan ya, atau bulat-bulat itu kan. Jadi nggak bisa terlalu dilebur. Sementara ini mau sekecil apapun bisa dimasukkan ke dalam sini gitu. Nah, jadi itu. Mungkin kalau misalnya udah ada yang pernah nyoba atau meniat untuk nyoba, ini bisa nih dijadiin hobi.
Nah, cakep ya jadinya warnanya. Ini masih banyak, saya sendiri juga nggak tahu ini kapan bisa selesai. Semoga cepat bisa selesai. Ada beberapa orang saya lihat di YouTube itu udah buatnya banyak banget, dan saya juga bingung dari mana ya mereka bisa terus-terusan mengerjakan. Tapi memang ini juga nagih, seperti dengan painting awal-awalnya nagih banget gitu. Ini saya juga nagih, terutama kalau misalnya wah udah nomor 7 ya, nomor 7 semua gitu. Rasanya senang sekali gitu. Tapi ada juga yang mengerjakan yaitu by section. Jadi misalnya cuma daerah sini aja gitu, atau bangkunya aja semuanya. Seperti itu. Nah, begini dulu saya perkenalkan paint by number. Mungkin semoga tips-tipsnya ini bisa membantu. Dan kalau misalnya ada yang tertarik, silahkan pergi ke toko kami untuk melihat. Ada banyak banget pilihannya dan semuanya itu ready. Yang tertera di sana kebanyakan itu ready. Sekian, segitu dulu aja. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih.